آمين يا مجيب السائلين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita membuang-buang kesempatan. Sering sekali kita membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah amanahkan kepada kita. Tanpa terasa sedetik, semenit, sejam, sehari, sepekan, sebulan, bahkan setahun berlalu begitu saja tanpa kita ambil hikmah di dalamnya. Lan tarji'al ayyamul lati madad, tidak akan pernah kembali masa, waktu, hari-hari yang telah berlalu. Walau kana sa'atan, walau kana daqiqah, walaupun cuma sejam, walaupun cuma semenit, walaupun cuma sedetik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam sehari terdapat 24 jam. Di dalam sehari terdapat 1440 menit. Dan di dalam sehari terdapat 86.400 detik. Banyak orang-orang yang sukses di dalamnya, banyak pula orang-orang yang gagal di dalamnya. Tergantung penggunaan waktunya tersebut, tergantung usaha mereka masing-masing. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah dirinya sendiri. God have those who have themselves. Tuhan akan menolong bagi mereka yang ingin menolong dirinya sendiri, bagi mereka yang berhasil, bagi mereka yang ingin berubah, bagi mereka yang sukses. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat ke-140. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Dan di antara manusia mempergilirkan waktu-waktu, hari-harinya. Kesempatan demi kesempatan, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa berlalu begitu saja. Ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang rugi, ada yang beruntung, ada yang hidup, ada yang mati. Terus berjalan, terus berputar, terus berlalu. Dan tiada seorang pun yang dapat menukar waktu, tiada seorang pun yang dapat mengembalikan waktu, dan tiada seorang pun yang dapat memberi waktu, walaupun kekayaannya meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Time is money, bukan berarti waktu adalah uang. Tetapi time is very valuable. Waktu sangat penting. Buat siapa? Pasti buat kita. Apalagi bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman selalu beruntung karena memang selalu menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena memang orang-orang yang beriman senantiasa menggunakan kesempatan yang telah Allah amanahkan kepada mereka, yang telah Allah amanahkan, yang telah Allah berikan kepada mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang beriman senantiasa menjauhkan dirinya, menghindarkan dirinya dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang tidak berfaedah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam firman-Nya dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu, bahkan demi detik. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawashaw bil haqq, serta saling menasihati untuk kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, serta saling menasihati untuk kesabaran. Oleh karena itu orang-orang beriman senantiasa mencari-cari waktu, mencuri celah-celah untuk beribadah kepada Allah. Karena memang setiap harinya ibadah, setiap jamnya ibadah, setiap menitnya ibadah, dan setiap menit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap nafasnya, setiap denyut jantungnya, setiap helaan nafasnya adalah zikrullah. Orang-orang yang beriman menjadikan dunia sebagai majelis zikir, rumah, hotel, bahkan kantor pun menjadi masjid baginya, menjadi musholah baginya, dan kamar pun menjadi hamparan sajadah baginya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ikhwatul iman. Akan tetapi berbeda keadaan, berbeda kondisi, berbeda cerita
orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menyia-nyiakan waktunya di dunia, menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Yang mereka lakukan hanyalah makan, minum, tidur, bekerja, mencari uang, berfoya-foya. Itu lebih hina daripada binatang. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, ketika ajal menyebut mereka, seraya berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke alam dunia. Pastilah kami akan menjadi orang yang paling dermawan. Pastilah kami akan menjadi orang yang paling patuh. Pastilah kami akan menjadi orang yang paling taat. Pastilah kami akan menjadi orang yang paling beriman pada ya Allah. Maka ketika mereka dijebloskan ke dalam neraka jahanam, mereka meringik memohon kepada malaikat, para malaikat penjaga neraka jahanam. Seraya berkata, wahai malaikat, para penjaga neraka, mohon kami kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan azab kami walaupun cuma sesaat. Allahu Akbar. Wajar jika mereka meringik memohon kepada malaikat seperti itu, karena memang dalam mereka di dalam neraka siksa Allah, adab Allah sangat pedih. Dan mereka ketika mereka lapar, Allah berikan makan kepada mereka, tetapi berupa pohon zakum, di mana pohon zakum adalah berupa cairan panas yang mendidih, yang dapat menghancur luluhkan perutnya, yang dapat melelehkan perutnya. Dan ketika itu Allah tumpahkan cairan timah panas dari atas kepalanya sehingga merontokkan kulit beserta daging-dagingnya. Dan ketika mereka menginjak batu neraka, mendidih otaknya, akan meledak jantungnya. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita gunakan waktu yang ada, kesempatan yang telah Allah amanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. La tu'akhir amalaka ila al-ghad, don't delay your duty till tomorrow. Janganlah kita menunda-nunda kebaikan kita, menunda-nunda pekerjaan kita sampai esok hari, karena kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan besok. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu pasti apa yang akan kita lakukan besok. Yang kita tidak tahu pasti di bumi mana kita akan wafat. Oleh karena itu, adalah kita gunakan kita dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah pikiran dan hati kami agar senantiasa memanfaatkan kesempatan yang telah Engkau berikan, dan berzikir kepadamu, dan jauhkanlah kami dari kelalaian Allah. Semoga kami semua, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.